Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channelnya Mas Iwan Tani, teman-teman ya. Semoga kabar teman-teman dimanapun berada sehat selalu, dimudahkan dan dilancarkan segala urusannya. Di saat ini saya ingin memberikan tutorial untuk teman-teman ya. Bisa diikuti, bisa juga tidak diikuti, juga tidak masalah. Semoga bisa bermanfaat di kemudian hari, dan ini adalah cara terakhir. Seperti ini pada patah ya teman-teman ya. Ini adalah cara terakhir karena sudah dispray, sudah dipupuk, sudah dikocor setiap hari, sudah, karena memang racun rumput itu susah untuk disembuhkan. Mungkin jika sabar bisa sembuh dari sini tunasnya, tapi mendingan saya merawat tunas baru ini ya teman-teman ya. Nah, ini tunas baru ini mendingan saya rawat. Jadi kesimpulannya, untuk pucuk yang seperti ini saya potong teman-teman. Kelihatan kejam ya teman-teman ya, tapi ya memang gimana lagi ya, nanti dia pasti tunas lagi lewat sini teman-teman ya. Nah, ini sudah ada tunas, dan ini pun ada tunas, sebelahnya sini pun sudah mulai ada tunas, dan nanti di ujung sini pun pasti ada tunas juga teman-teman, di ujung yang bekas dipotong ini, karena lama ya teman-teman ya. Nah, ini bekas potekannya lama, sudah lama saya rawat, tidak kunjung sembuh. Jadi mau tidak mau harus dimutilasi, tumbuhkan tunas baru dari ketiak-ketiak cabai ini ya teman-teman ya. Nah, ini adalah cara terakhir dan pasti berhasil teman-teman. Jika ada yang bagus dilewati juga tidak apa-apa teman-teman ya, tapi jika keriting harus dipotek. Jadi mungkin tanaman cabai ini setengah bulan lagi baru kelihatan hasil pruning ini ya teman-teman ya, pruning cabang Y ini. Untuk sementara tidak bisa maksimal fotosintesisnya, karena saya pernah mempunyai tanaman cabai lagi berbuah, berbunga, lebat, dimakan kambing, itu bisa pulih ya teman-teman ya, apalagi cuma seperti ini. Sayang tidak sayang teman-teman ya. Tapi yang tunasnya bagus dilewati juga tidak masalah teman-teman ya. Jadi saya merawat ini, yang dirawat. Jadi sudah semua saya pruning tunas Y yang keriting ya teman-teman ya. Kalau tidak saya pruning akan mengakibatkan rugi dalam saya merawat ya, karena setiap hari saya spray, setiap 5 hari sekali saya spray, dan hasilnya tidak bisa 100% seperti ini teman-teman ya. Jadi rugi dalam perawatan. Mendingan saya mengeluarkan tunas baru ya, kalau berhasil kan seperti ini. Nah, ini sudah saya pruning semua. Kalau yang berhasil seperti ini teman-teman. Ini yang berhasil. Sebagian masih ada yang
belum berhasil, jadi saya pruning, nanti akan keluar tunas-tunas baru seperti ini. Tidak masalah kelihatan jelek untuk beberapa hari, karena memang tanaman ini tidak sengaja terkena herbisida ya teman-teman ya. Agak ekstrim memang. Dan perbedaan tanaman cabai di sini adalah struktur tanahnya ya teman-teman ya. Karena saya sangat senang menanam cabai, walaupun tanahnya seperti ini, saya tetap budidaya terus. Tidak masalah, yang penting hobi tersalurkan teman-teman, dan bisa mengedukasi teman-teman tani dimanapun berada. Seperti ini teman-teman ya. Untuk kali ini tidak ada perawatan, hanya pruning tunas saja. Kalau yang berhasil seperti ini ya kawan-kawan ya. Ini sudah saya kurangi semua. Mudah-mudahan nanti tunasnya kembali sehat. Dan ini belum saya pupuk, ini susulan ini sulamannya belum saya pupuk, karena tanah masih sangat lembab sekali. Hujan terus di Lampung Timur, hujan terus teman-teman. Tanah sampai seperti kayak gini, jadi kandungan airnya sangat banyak sekali, mengakibatkan oyotnya busuk teman-teman ya, karena air di dalam tanah ini terlalu banyak. Nanti jika sudah kering bedengannya, baru saya kocor dengan pupuk, karena poros tanah di dataran rendah itu memang kandungan airnya sangat banyak ya teman-teman ya. Jadi beda sama tanah merah, bisa digemburkan, kalau ini susah teman-teman. Tapi intinya tanaman cabai masih hidup, bisa untuk ditanami dan bisa dibudidayakan, tidak masalah walaupun tanahnya jelek. Jadi setelah saya mutilasi ya teman-teman ya, saya menghentikan pucuknya supaya sini terubus teman-teman ya, supaya sini terubus keluar tunas seperti ini. Jadi nanti saya rawat ya tunas-tunas ini. Kalau ini tidak dipotong atau tidak dimutilasi, dia terus memanjang nutrisinya, tidak akan berhenti teman-teman. Jadi seperti inilah cara merawat tanaman cabai yang keritingnya parah. Tapi tanaman saya ini bukan keriting karena hama ya teman-teman ya. Tanaman saya ini keriting karena keracunan pestisida, yaitu obat rumput. Dan ini ada satu pohon yang saya biarkan. Jadi nanti gimana nanti prosesnya dia sembuh dengan sendirinya, saya biarkan biar dia sembuh dengan sendirinya. Berapa lama? Karena yang seperti ini baru menunjukkan sembuh. Nah kalau daun seperti ini udah pasti sembuh teman-teman ya. Oke, ikuti terus kegiatan saya merawat tanaman cabai yang keracunan herbisida ini. Jika yang seperti ini kan bagus teman-teman ya, kalau yang seperti ini. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat cara mengatasi keriting dengan cara dimutilasi. Saya pamit undur diri, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.